Terima kasih Tuhan, sebelum kita bicara oleh Tuhan dengan kasih Kristus, saya undang kita satu sejenak, kita nampak Roh Kudus mengurapi hati kita sepanjang pada kita berdoa bersama kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah menolong kita sepanjang beban kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak pergumulan, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, kekhawatiran boleh ada, tetapi rasa cinta, rasa rindu kepada Tuhan harus tetap terjaga. Bahkan kepada saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di situasi seperti ini, rasa cinta kita dan rasa rindu kita terhadap sesama, khususnya pada Tuhan, kita jaga dalam ibadah kita seperti ini. Ini tiba saatnya kita nih. Tapi sekalian pada kita hari ini dengan kasih Kristus, saya kembangkan diri kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Allah itu roh, sebablah kita menyembah roh dan kebenaran. Dan hadirat Tuhan hari ini memberikan jawaban bagi kita. Situasi yang seperti ini, kita tidak pernah menyerah, kita pernah mundur, tetap setia kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini menjadi tahun perayaan kepada Tuhan. Sekalipun banyak kita tetapi hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan ada ketenangan, di hadirat Tuhan ada kemenangan, dan di hadirat Tuhan ada ketenangan hidup. Kita bersama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di hadapan tahta kudus-Mu.
datang meninggikan dan mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami yang layak kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik itu di rumah dan juga di tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja, membimbing dan juga yang menuntun kami, sehingga benar-benar kami dapat merasakan kasih urapan yang daripada Tuhan turun atas kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus ibadah kita hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Terpujilah Tuhan, Allah yang setia menyatakan cinta kasih pada kita, sehingga kita boleh ada dalam ibadah kita hari ini, sekalipun di tengah kesesakan dan kesulitan yang terdepan kita, tapi Allah setia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengaku sifat Tuhan, karena banyak perkara, banyak yang terjadi pada kita dan tidak pernah kita mengerti. Tapi percayalah, Tuhan selalu peduli dalam kehidupan kita. Kita akan satu pujian, banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Tidak satu pun di antara kita yang tidak luput dari Tuhan. Semua Tuhan tahu, semua Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Allah mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Pengakuan dosa menyambut kita hari ini. Firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterjemahkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, marilah kita makan hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku kepadamu
bahwa kami sering berbuat dosa dengan hati, pikiran, perkataan, dan sikap hidup kami, sehingga menyakiti hati Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering memberontak kepadamu melalui cara-cara kami, sehingga dalam hidup kami keselamatan menjadi tertutup. Bapa di surga, inilah pengakuan dosa kami, dan kami mohon pengampunan-mu. Di dalam nama Tuhan Kristus yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Pengampunan dosa ini terberlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Malam dengan kesempatan kita hari ini, kita akan masuk dalam hari baru. Apa yang ternamatkan bagi kita di tahun-tahun ini, di hari ini, biarlah perkenan Tuhan nyata bagi kita. Bapak Ibu, kita bersyukur atas segala dosa-dosa kita yang telah diampuni Tuhan dengan kasih Kristus, sebelum kita bangkit diri kepada Tuhan, bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah bangkit, dan Dia akan naik ke surga untuk menjemput kita di awan-awan permai. Kita angkat suatu pujian bahwa Yesus telah jalan kebenaran dan hidup. Mari Bapak Ibu bersukacitalah. Mari para pemuji dan penyembah muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia layak terima pujian kita hari ini, dan tidak ada yang terlalu. Kita percaya kepada Tuhan. Yesuslah segalanya bagi kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama-Nya akan selamatkan mereka. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama-Nya akan selamatkan mereka. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya akan selamatkan mereka. Mari bertepuk tangan kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Mari berpuji dan menyembah. Muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia layak dipuji kita hari ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita nyanyi. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama-Nya akan selamatkan mereka. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya akan selamatkan. Di dalam siapa? Di dalam nama-Nya akan selamatkan mereka. Berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, masih tak berdiri, kita bersama-sama pada Tuhan. Amanat hidup baru yang terambil dari Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Amanat hidup baru yang terambil dari Hosea pasal yang ke-10 ayat ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Demikian kepada firman Tuhan. Amanat hidup baru terambil dari Hosea pasal yang ke-10 ayat ke-12. 2, 3, ya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Amin. Terpujilah Tuhan, kiranya kudus serta tempat ketiga untuk menunjukkan bulan Tuhan dan akan kita.
Bapak Ibu yang kasih Kristus, kita kembali. Mari Bapak Ibu, saya undang kita membuka Alkitab bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Dari Mazmur pasal yang 111 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Mazmur pasal 111 yang pertama sampai 10 sebagai petunjuk. Saya bacakan yang pertama dan sedang teman Tuhan baca kedua, dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 111, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat, 3 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah setia memberkati kita, dan sampai hari ini kita masih kuat sekalipun ada banyak kegiatan, ada banyak kesesakan, ada banyak kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini dunia semakin hari semakin jahat. Menguji iman kita kepada Tuhan. Apakah kita mau mundur melayani Tuhan? Apakah kita mau setia melayani Tuhan? Bapak Ibu, ini waktunya kita semua memberikan waktu bersekutu memuji Tuhan. Jika ada kita mengalami pribadi bersama dengan Tuhan, biar di hari-hari ini kita mau mengalami pribadi bersama dengan Tuhan. Dan saya memberikan kesaksian bagi kita semua. Namun sebelumnya kita menjadi kita, biarlah pujian ini menjadi penghayatan kepada Tuhan. Ku tetap cinta dan ku tetap setia. Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah banyak Engkau lakukan dalam kita. Sejak kita kecil besar berkeluarga, ada banyak perbuatan Tuhan yang besar Engkau lakukan kita. Tuhan telah melakukan bagiannya memberkati kita. Tetapi waktunya kita, Tuhan tentang kita. Apa kita setia memuliakan Tuhan?
silakan. Ya, terpujilah Tuhan. Jika tidak ada, tetapi saya akan percaya baik jemaat Tuhan yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah, dimana beberapa saat ini, sekalipun dalam beberapa minggu ini kita bisa bertemu bersama kita, tetapi biarlah kita tetap hidup dan setia di dalam melihat Tuhan. Saya sudah bilang tadi, pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, kekhawatiran boleh ada, tapi rasa cinta, rasa rindu kita terhadap sesama kita harus tetap terjaga. Bapak Ibu, perselisihan boleh ada, sakit hati boleh ada, benci boleh ada, tetapi rasa rindu, rasa cinta, kasih itu harus tetap terjaga di antara kita. Bagi jemaat Tuhan yang tidak bersama kami dalam beberapa minggu ini, ya dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam pujian, dalam firman Tuhan, kita dipersatukan Tuhan. Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita akan berkati dari firman Tuhan. Kita berkati pada hari ini, biarlah firman Tuhan disampaikan untuk mengubah hidup kita, membuka mata kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri kepada Tuhan.
janjikan kepadamu bahwasanya firman yang akan kami dengar sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Untuk itu terus kami mohon kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan di siang hari ini, yang akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu sehingga kebenaran firman Allah yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk oknum kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pemikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, suatu sukacita yang sangat luar biasa di mana minggu yang lalu kita telah memperingati hari kebangkitan daripada Kristus, di mana Kristus yang telah mati bahkan juga dia bangkit, dia mengalahkan maut dan memberikan hidup yang sangat luar biasa. Dia hidup dan memberikan hidup bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kembali kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan, kembali saya mengajak kita membacakan bagian firman Tuhan secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat yang genap akan dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan, kita baca demikian firman Allah, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Mudahkah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bersama-sama kita baca 2-3 ya.
Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa bagaimana pengorbanan daripada Tuhan yang sangat besar bagi dunia, saudara yang terkasih, karena dosa manusia yang membuat Yesus harus mati dan juga disalibkan, yaitu di Bukit Golgota, saudara yang terkasih. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa kembali kita lihat, bahwa Kristus yang telah mati itu telah mengalahkan, yaitu mengalahkan kuasa dosa melalui kebangkitannya. Maka firman Tuhan seperti minggu yang lalu saya katakan, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ibadahmu, sia-sialah usahamu, sia-sialah pengorbananmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen menyalahartikan kasih karunia Tuhan dengan menganggap bahwa kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu tatkala membuat kita sering tidak takut, dan ada banyak juga justru melakukan dosa dengan luar biasa, saudara yang terkasih. Tetapi ayat bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma, seperti yang sudah kita bacakan, dikatakan, saudara, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara yang terkasih, dan sangat jelas ayat bagian firman Tuhan menjawab di ayatnya yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita yang sudah percaya kepada Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali-kali kita tidak lagi bisa melakukan ataupun berbuat dosa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak boleh kita bertekun di dalamnya, tetapi kita harus belajar berusaha, karena kita tahu manusia daging kita ini lemah, lebih banyak dikuasai oleh keinginan daging, sehingga mematikan keinginan roh kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka bagian firman Tuhan ajarkan kepada kita, dengan apa kita ikut, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai yang percaya, bagaimana supaya kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dapat merasakan, bahkan juga seperti tema kita, mati dan bangkit dengan Kristus. Jelas dikatakan, kita baca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan dikatakan yang sudah dewasa, bahkan secara fisik maupun secara rohani, saudara, dikatakan kita dewasa di dalam iman, harus melewati pertama, yaitu orang yang percaya harus dibaptis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada orang yang dikatakan percaya tetapi tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melewati atau mengikuti baptisan, ya, kecuali yaitu salah satu, yaitu orang yang berdosa yang di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus, yang di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tetapi mari di ayat bagian firman Tuhan ajarkan bahwa ketika kita dibaptis, baptisan berasal dari kata baptizo, yang artinya, saudara yang terkasih, dicelupkan, ya. Jadi orang yang percaya itu dikuburkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dan dengan itu kita dibangkitkan, sama seperti Kristus yang telah mati, saudara yang terkasih. Segala dosa dunia telah dikuburkan, saudara yang terkasih, dan Dia bangkit mengalahkan maut. Sehingga kita yang percaya
Sebab dikatakan tadi, sekali-kali kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Amin. Saudara, tapi mari kita berjuang untuk kita bisa melawan keinginan, yaitu daging kita, saudara yang terkasih, supaya itu tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Tiap-tiap hari kita harus yaitu berjuang untuk kita bisa bebas dan lepas daripada namanya dosa. Karena keinginan daripada manusia yaitu berbuat dosa, saudara yang terkasih. Maka saya ajak kita yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Allah, ketika firman Allah ini disampaikan kepada kita, saya tidak tahu seberapa besar dosa kita yang kita perbuat lewat perkataan, perbuatan, tindakan kita. Saya tidak tahu sebesar apa, tapi ayat bagian firman Allah supaya kita tidak bertekun di dalamnya. Tapi mari kita berjuang bersama-sama supaya kita melepaskan diri. Terlebih kita yang sudah membaptiskan diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mengaku percaya, berarti kita harus punya kekuatan iman untuk kita hidup di dalam kebenaran daripada Tuhan. Itulah makanya Tuhan telah mati supaya saya dan saudara beroleh hidup yang kekal, saudara yang terkasih. Karena firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah damai sejahtera, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, mari kembali kita lihat apa yang menjadi bukti bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat jelas tadi sudah kita lihat, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan yang pertama dikatakan siapa yang telah mati telah bebas dari dosa. Amin. Siapa yang telah mati, dia sudah bebas dari dosa. Berarti selama kita masih hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena sudah saya katakan kecenderungan kita adalah berbuat dosa, supaya tiap-tiap hari kita harus matikan keinginan daging kita. Saudara yang terkasih dalam berjuang, ada 3 kali saya berjuang, saudara dikasihi Tuhan, sangat perlu. Karena kalau di dalam tubuh masih kita hidup di dalam melakukan dosa, tidak akan mungkin kita bisa melihat kemuliaan Allah. Makanya dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka sangat perlu tiap hari kita mematikan keinginan daging di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, saudara, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup di dalam Dia, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Amin. Saudaraku yang terkasih, luar biasa, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan tidak sia-sia menjadi percaya kepada Allah, karena ada janji yang sangat luar biasa bahwa Kristus telah mengerjakan dan memberikan hidup bagi saya dan saudara. Amin. Dunia ini kita lihat dalam keadaan yang sangat menakutkan. Ada banyak, kalau kemarin saya dengar pas saya ke pasar, dikatakan bahwa di Tembelahan ada seorang ibu, seorang pedagang, saudara, masih sehat-sehat, tiba-tiba dia tumbang mati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau tentang hari kematian tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Tetapi mari yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita selama kita masih hidup, maka saya katakan kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa dunia ini adalah tempat sementara kita, saudara yang terkasih. Kalau saya katakan tempat menumpang kita, saudara yang terkasih, yang hanya sesaat. Tetapi ada tempat di mana kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga, yaitu surga yang disediakan oleh Tuhan. Itu yang akan kita cari dan selama kita ada di dalam dunia ini, saudara yang terkasih, dan hidup kekal menunggu saya dan saudara. Amin. Untuk itu mari semakin lebih bersemangat lagi kita di dalam kita mengiring, bahkan juga di dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga dikatakan kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali untuk kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Kita lihat di ayat bagian firman Tuhan di ayat yang ke-10 ini, berarti menjawab ayat yang pertama, bahwasanya kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Karena Tuhan tidak mau mati yang kedua kalinya. Dia hanya mati satu kali untuk selamanya. Amin. Hanya satu kali. Berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk kita terus bertekun di dalam yaitu dosa. Tetapi mari di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, marilah kita terus kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saudara, apakah yang menjadi bukti bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya? Manusia lama berarti perbuatan-perbuatan jahat kita, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Itulah yang dikatakan manusia lama. Berarti itu harus kita tinggalkan. Dan banyak bentuk manusia lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus kita tinggalkan. Saudara yang terkasih, sebagai bukti bahwa kita telah menanggalkan manusia lama kita, Alkitab dengan tegas mengatakan, saudara yang terkasih, janganlah kita hidup atau jangan lagi kita hidup diperhamba oleh dosa. Amin. Ya, jangan mau lagi, karena upah daripada dosa hanya maut, hanya kematian yang kekal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ayat bagian firman Tuhan ini dengan sangat tegas mengajarkan kepada kita supaya kita bertekun di dalam dosa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jangan lagi kita mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan, apapun itu bentuknya, yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana kita tahu hal-hal yang bertentangan dengan yaitu firman Allah? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, maka kita tidak tahu apa itu yang namanya, saudara yang terkasih, yang bertentangan dengan firman Allah. Di saat-saat ini ada banyak berita-berita yang sangat menakutkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan adanya COVID-19, kita melihat hal ini menantang iman kita sebagai orang percaya. Karena masa sukar, masa sulit, maka juga kemelaratan ataupun lain sebagainya akan terjadi. Kemiskinan, saudara yang terkasih, kelaparan akan menimpa dunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau COVID-19 sudah membuat seluruh dunia gempa, cemas, saudara yang terkasih, belum lagi ditambah yaitu kelaparan, ya, saudara yang terkasih. Bagaimana kita akan mempersiapkan diri di dalam menghadapi ini? Ini menjadi tantangan iman orang percaya. Saudaraku yang terkasih, saya ajak kepada kita supaya kita bertekun di dalam kita membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Hanya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, dia tahu, oh, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Berarti dengan kita baca firman Tuhan, tadi saya katakan, kita tinggalkan itu dan kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya dengan mengarahkan hidup kepada Tuhan, baru kita bisa meninggalkan manusia lama kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kembali saya mengajak kita bahwa kita diberi tugas yang sangat luar biasa, amanat agung daripada Tuhan Yesus, cukup sangat jelas, yaitu di Matius 28 ayatnya yang ke berapa Bapak Ibu? 29 sampai dengan 30. Cukup sangat jelas, tugas kita masih banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini menjadi tugas kita yang percaya kepada Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa keluar bersaksi, yaitu memberitakan firman Allah? Yang pertama, saya bolehkan sampaikan kepada Bapak Ibu, belajarlah menyerahkan diri
sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Artinya tidak lagi kita bermain-main. 3 hari kemarin saya mendapatkan sebuah SMS, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di situ judulnya dikatakan tidak waktunya lagi main-main. Ketika saya terima SMS ini, apa maksudnya? Seperti itu. Tetapi diuraikan begitu sangat panjang. Saudara, pengalaman gereja yang akan terjadi di akhir zaman, saudara yang terkasih. Saya merinding, saudara, tapi saya tidak sampaikan saat ini. Tetapi ketika saya baca SMS itu, dikatakan tidak saatnya lagi kita main-main. Tetapi selagi masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah untuk lebih banyak, yaitu hidup bergaul dengan Allah melalui kebenaran firman Allah. Amin, saudaraku yang terkasih. Kalau dikatakan akan ada saatnya kita tidak bisa lagi mendengar firman Allah. Kalau saat ini aja kita dalam saat sudah terbatas, mungkin semangat kita agak kurang. Karena apa? Saudara-saudara kita yang lain tidak bisa bersama dengan kita beribadah. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara kita yang ada di rumah saat ini sedang beribadah kepada Tuhan, saudara? Ya, kalau saat ini kami banyak ambil waktu di keluarga, malam dan pagi, ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Karena tantangan di masa yang akan datang akan lebih mengerikan. Bagaimana kita akan hidup, saudara? Saat ini saja banyak orang sudah tidak mampu. Di saat yang ada, kita sudah lakukan berbagai macam hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa memperlengkapi di dalam peribadatan. Ada banyak keluhan. Ada kalau siaran langsung, tidak semua punya paket. Dikatakan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di WA bagaimana kalau seandainya nggak dikopikan aja khotbahnya? Cukup sangat banyak, saudara yang terkasih, tantangan bagi kita, saudara, sudah tersedia, belum tentu dibaca, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi mari saudara yang terkasih, masih enak kita saat ini, masih kita bisa berbicara seperti itu. Tapi kalau sudah firman Allah tidak bisa kita lagi tidak dengar, bagaimana kita akan bisa bertahan, saudara? Maka saya mengajak persekutuan Maranatha, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, pergunakanlah waktu-waktu ini dengan baik. Sebagaimana tadi saya katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam tangan kasih Tuhan. Maka pergunakanlah waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, saudara yang terkasih, atau segala kekuatan kita, apapun itu bentuknya. Mungkin kita ada talenta, saudara yang terkasih, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gak perlu takut. Tapi apa yang ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan, serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan, jangan lagi kita menyerahkan anggota tubuh kita dikendalikan dan dipakai oleh iblis. Saudara yang terkasih, iblis sekarang bekerja 24 jam. Dan satu incaran daripada iblis bukan orang yang tidak percaya, tetapi incaran yang paling saat ini diperdaya adalah orang-orang percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi untuk itu tadi saya katakan, mulai saat ini kembali saya ajak kepada kita, mari lebih banyak kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menyerahkan seluruh anggota tubuh kita atau diri kita. Ya, kalau kita dipakai Tuhan, mungkin punya tangan memuji Tuhan, pakai bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita suara, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita telinga yang bisa mendengar, dengarlah firman Tuhan dengan baik, saudara yang terkasih. Kalau mata kita masih diberi Tuhan dengan baik, maka pakailah mata kita untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pakai tubuh kita untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagian firman Allah ajarkan kepada kita supaya kita jangan menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai oleh iblis,
tetapi mari kita pakai tubuh yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara yang terkasih, serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Serahkanlah anggota tubuhmu, saudara, untuk menjadi senjata kebenaran, sehingga sesuatu waktu kita tidak akan tertuduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Saudara, ayat bagian firman Allah yang kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 mengajarkan kepada kita bersyukur. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Hanya oleh karena kebangkitannya, maka saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita pakai kebebasan yang masih ada pada saat ini hanya untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kasih-Mu sungguh sangat luar biasa atas dunia dan juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang telah rela mati di bukit Golgota untuk menebus segala dosa dunia dan juga dosa kami. Karena kami sadar banyak dosa, kesalahan, pelanggaran lewat perkataan, perbuatan, tindakan kami sehari-hari yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan juga yang tidak menyenangkan hati sesama kami. Sering kami memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Sering kami menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan lebih kami ingin dikuasai oleh keinginan daging daripada keinginan roh. Tuhan, saat ini kami bersyukur kiranya lewat kasih pengorbanan-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu, biarlah kami sadar akan pengorbanan Tuhan yang sangat besar, supaya kami meninggalkan manusia lama kami, supaya kami meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sembunyikanlah kami di balik salib-Mu, sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami mempergunakan waktu ini lebih baik dan lebih bijaksana, supaya senantiasa kami hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi yang perlu kami takuti dan kami khawatirkan, karena Engkaulah penguasa langit-bumi beserta segala isinya. Terima kasih Tuhan, di tengah keadaan yaitu Tuhan dunia yang saat ini Tuhan sangat menakutkan oleh karena COVID-19, Tuhan, kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu, supaya kami tidak hidup di dalam kekhawatiran, supaya kami tidak hidup di dalam ketakutan, tapi kami belajar menyerahkan diri sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih-Mu, karena kami percaya hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menjaga dan melindungi kami. Tuhan, ajarkan kami supaya senantiasa lebih lagi kami mendekatkan diri dan memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar melalui kebenaran firman Allah yang akan terus ajarkan kami, supaya kami mematikan keinginan-keinginan daging atau mematikan dosa di dalam diri kami tiap-tiap hari, dan membangun diri kami hidup bersekutu, takut akan Tuhan, dan belajar menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita kembali bersama orang percaya di segala abad dan juga yang ada di tempat ini mengucapkan pengakuan iman dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk dan selanjutnya saya serahkan kepada MC kita. Iya, terpujilah Tuhan, Allah menolong berkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Ingatkan kita bahwa selagi kita masih hidup, masih keinginan daging kita untuk terus berbuat dosa, maka berbahagialah orang yang meninggal dalam kasih Tuhan, karena kita percaya kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan pada waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema kehidupan kita, agar kita menjadikan Yesus menjadi jalan kita, bersentuh kepada kita, karena kehidupan yang berpusat kepada Kristus Yesus pasti akan mengalami pembaharuan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama memberkati kedatangan pelabur ini. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil kantong bisa jalankan, kita angkat satu pujian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan puji dan syukur, terima kasih kepadamu karena kesempatan kami bisa beribadah hari ini, mendengar firman-Mu yang terus, Tuhan Yesus, firman yang mengajarkan kita supaya jauh dari segala rasa keinginan daging. Tuhan Yesus, apa yang kami sudah lakukan, Tuhan Yesus, ampun dosa dan salah kita masing-masing jemaat kami di sini, Tuhan Yesus. Begitu pun jemaat di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang memberi firman, Kau berkati dengan keluarga, anak-anak Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, persembahan yang kami sudah kumpulkan, Engkau mau berkati untuk kelanjutan pelajaran Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau berkati berlipat ganda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Banyak lagi yang kami mau pinta padamu, tetapi Engkau sudah memenuhi kehidupan kami masing-masing. Dalam anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin di bahasanya kita akan menaikkan bersama kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan dan kita bersuara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan di bumi seperti surga. Bapa, pada saat pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Kau kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa pelanggaran kami Bapa, untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau membawa setiap pergumulan permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini, mari Tuhan tolong. Berkati para pemimpin yang ada, dari tertinggi sampai terendah. Mari Kau berikan hikmat kuasa daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk segala pergumulan yang dialami oleh seluruh dunia, yaitu dengan adanya virus COVID-19. Oh Tuhan Yesus, jika ini semua karena dosa pelanggaran umat manusia, pada saat ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan dosa pelanggaran ini di dalam nama Yesus. Karena keangkuhan kami, karena kesombongan kami. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Jika ini semua karena kuasa-kuasa jahat yang mereka bersukacita melihat umat-Mu tidak bersekutu, yang kuasa itu bersukacita melihat umat-Mu terpecah. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Virus COVID-19 kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari virus yang ada saat ini. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kami mau melihat mujizat Tuhan terjadi di seluruh dunia. Biarlah dengan ini sukacita kembali ada, dan umat yang ada di seluruh dunia boleh sujud di hadapan Tuhan, memuji muliakan Tuhan, mengakui Yesus Kristus juru selamat mereka. Jadikan ini Tuhan sebagai bukti kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan terjadi hingga saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Berkati, pakai gereja dengan luar biasa Tuhan. Biarpun di mana-mana mereka tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, namun tanamkan cinta kasih kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah roh mereka menyala-nyala di dalam hidupnya untuk memuji muliakan Tuhan. Pakai gereja-Mu ini, sembunyikan di balik salib-Mu. Dengan melalui gereja-gereja-Mu, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, banyak jiwa-jiwa akan datang untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk persekutuan Poksambu Group. Berkati Tuhan persekutuan ini menjadi wadah umat-Mu untuk bersekutu di perusahaan ini. Berkati BBP yang ada, hamba-hamba Tuhan di setiap wilayah, BPH yang ada di setiap wilayah. Berkati Tuhan, mereka bergandeng tangan bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Seluruh jemaat yang ada, tetap berikan kesetiaan kepada mereka, hati yang rindu untuk mencari Tuhan di setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk perusahaan di tempat ini. Berkati Tuhan perusahaan ini, berkati bahan baku, berkati produk yang ada, berkati pemasaran,
Berkati top manajemen yang ada, karyawan yang ada, biar mereka semua bersama-sama bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan ini. Biar perusahaan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar perusahaan ini. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk Pulau Burung. Mari Tuhan Kau berkati Pulau Burung ini. Jagai dalam kuasa yang daripada Allah. Jauhkan dari wabah penyakit. Berkati seluruh warga masyarakat yang ada di Pulau Burung ini, bermacam-macam suku, dominasi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, persatukan mereka, bersama-sama menjaga Pulau Burung ini, untuk kemajuan Pulau Burung ini, untuk kesejahteraan Pulau Burung ini, untuk keamanan Pulau Burung ini. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada, berikan hikmat kuasa daripada Allah, dari camat, kepala desa, RT RW, dan aparat yang ada. Berikan kemampuan mereka bersama-sama untuk kemajuan Pulau Burung ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bahwa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami hari ini makan kami secukupnya, sehingga mengampuni dosa pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah dan saudara kita semua yang boleh beribadah hari ini, dan juga yang menyaksikan secara langsung di Facebook Maranatha yang ada pada hari ini. Sebagai terjemah kita semua, hari Minggu Bapak Ibu, kita masuk pukul 10.00. Pimpin pujian Saudari Selsi, pemain musik Saudara Raymond, seingat pertama Saudari Ian, dan seingat kedua Saudari Grace, dan juga pimpin dosepaat Bapak Desmond Hasibuan, dan juga penjaga persembahan Bapak Aceh Tomasowa, dan juga untuk proyektor Ibu Remsi Latu Putih, dan penanggung badan mengucap ibadah Bapak Edi Santo, dan teman Tuhan Ibu Gembala tempat ini, dan Nanti Menyesekam. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai warga kita semua yang ada di rumah tempat ini, dari Komisi Komunia mengingatkan dan menghimbau kepada kita semua sedang di Mapok Maranatha, kita akan terus melaksanakan ibadah live seperti ini sekalipun dalam kekurangan keterbatasan kita, dan kami akan juga Komisi Komunia akan membagikan untuk khotbah bersama dengan ibadah raya dan juga ibadah keluarga. Dari segala keterbatasan kita semua, saya harap kita saling melengkapi, saling menopang, saling memberikan masukan dan saran. Tetapi biarlah kita tetap dalam rasa cinta kasih dan memberikan saran dan masukan. Jadi Bapak Ibu, memang di jam-jam 10 seperti ini dengan kita masing-masing ada banyak keterbatasan kita. Dari dulu kita memulai ibadah ini adalah pada waktu kita mau tepat jam 10. Jadi bukan berarti di ibadah itu dibagikan ibadah suka-suka, bisa pagi, bisa jam 5, bukan jam 7. Tetapi harapan kami dari Komisi Komunia bagi kita semua, jika kita sudah bagikan dan kita sudah melaksanakan ini, harapan kami kita tepat jam 10. Jadi bukan kita menyesuaikan. Jadi itu menjadi warta bagi kita semua, supaya kita saling melengkapi, saling menopang. Harapan kami Bapak Ibu, sekalipun tidak bisa ibadah live, nyaksikan, tetapi marilah kita ambil waktu jam 10 kita bersama-sama. Jadi kalau berdua keluar Pak Ibu di jam 7 pagi ibadah raya, di sini kita jam 10, 2, 3, 4, 6. Jadi harapan kami Bapak Ibu, marilah kita waktu jam 10. Mungkin itu yang menjadi kita semua, supaya kita yang di rumah yang tidak bersama kami hari ini, kita ambil waktu di jam 10 jika Tuhan berkehendak. Jadi Bapak Ibu, sekali kami buka suka kita di jam berapa kita beribadah, supaya kita lebih menghargai sesama kita, cinta kita bersama-sama, doa kita bersama-sama pada Tuhan. Mungkin itu menjadi arahan kita semua di masa-masa sulit ini. Biarlah ibadah ini Bapak Ibu mengajarkan kita tekun setia beribadah kepada Tuhan.
Mungkin itu menjadi warta ibadah kita semua. Bapak Ibu, ini cobanya kita di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan berkat dari Tuhan melalui hambanya dengan kasih Kristus, sudah kita berdekat kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini kita dikuatkan, diteguhkan, kita bersyukur hari ini. Sampai hari ini kita masih kuat dalam kesusahan kita. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Allah kita Allah yang sadar, Allah yang kuasa. Kekhawatiran, kebimbangan Tuhan bisa ubahkan. Mari kita berkata pada Tuhan, terima kasih Bapa buat kuasa kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit di antara orang mati, membangkitkan semangat kami agar kami setia di hadapan Tuhan. Bagi bersudah kemuliaan, katakan dengan kepada Tuhan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia berkat hidup sadar, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, sangat mulia, kehidupan kami, yang sudah memelihara dan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Terpujilah nama-Mu, biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan lewat peribadatan yang kami lakukan, melalui pujian kami, dan serta lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami menghargai pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa, supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi biarlah senantiasa kami boleh hidup bersama dengan Kristus. Tuhan,
Biarlah kami mengenakan manusia yang baru di dalam diri kami, dan lebih ingin kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami teringat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, baik itu yang di rumah, dimanapun saat ini mereka Tuhan Yesus berada, juga tetap ditolong oleh Tuhan. Bapa, nyatakan kasih-Mu, dan yang ada di tempat ini kami terbatas untuk mengetahui segala pergumulan persoalan yang sedang mereka alami saat ini. Namun kami hanya bisa mendoakan saudara-saudara kami, mereka yang lemah akan diberikan Tuhan kekuatan, yang sakit kami mohon Tuhan beri mereka kesembuhan, yang bimbang mari Tuhan Engkau teguhkan iman percaya mereka. Tuhan, ada banyak saat ini Tuhan yang hidup di dalam berkekurangan. Kami mohon Engkau juga campur tangan yang akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan setiap anak-anak-Mu yang ada. Mereka yang berduka akan dihiburkan. Bahkan juga yang saat ini mereka berada di dalam keadaan ketidakpastian hidup, kami mohon senantiasa mereka punya keteguhan hati. Terima kasih Bapa yang baik bagi seluruh jemaat dan saudara-saudara kami yang sudah melayani kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau pakai lebih heran dan lebih luar biasa, menyatakan kasih Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, menguatkan kami di tengah keterbatasan ini. Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih juga sekali lagi kami mau bersyukur terus, sekali lagi terus kami mohon terus kepada Tuhan, pada tetap perlengkapi secara khusus Indonesia yang sedang berjuang melawan yaitu virus COVID-19. Tuhan, kuatkan bahkan juga teguhkan iman kami, supaya kami hanya sadar bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa-Mu itulah yang akan bekerja dan yang akan berkuasa atas COVID-19. Sehingga doa kami, biarlah bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Inilah Tuhan Yesus kerinduan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.